Selamat pagi. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Waalaikumsalam. Selamat ketemu lagi setelah tahun baru ya. Semoga lebih semangat sekarang sudah. Kita sekarang masuknya tetap pertemuan yang ke-10 ya. Jadi nanti kalau saya belum ngecek absen, nanti kalau di absennya mungkin salah, terhitungnya di pertemuan yang ke-10 gitu. Walaupun mungkin dosen lain sudah sampai pertemuan yang ke-12 ya, tidak apa-apa ya. Oke, selamat pagi, semoga semua sehat-sehat selalu. Ya, semoga 2 minggu kemarin kita tidak ada perkuliahan membuat kita tambah semangat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai deret Fourier. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar deret Fourier. Ditulisnya Fourier, dibacanya Fourier. Di teknik elektro, deret Fourier ini banyak sekali manfaatnya. Jadi suatu sinyal, nanti kalau kita analisis itu banyak sekali informasi penting yang ada di dalam domain frekuensi. Nah, untuk melihat domain frekuensi itu salah satunya adalah menggunakan deret Fourier. Jadi informasi dalam domain waktu yang cukup panjang, mungkin dalam waktu yang cukup bisa seharian penuh, itu bisa kita terjemahkan dalam domain waktu. Oke, jadi kita akan lihat, misalkan di mata kuliah komunikasi data, itu saat kita punya sinyal ukur, kita bisa konversikan ke dalam domain frekuensi, nanti kita bisa lihat di mana sinyal tersebut berada, di mana bandwidth-nya, kemudian jika ada noise, di mana noise-nya itu banyak sekali, kita bisa lihat menggunakan deret Fourier. Ya, kita akan mulai dari nol, jadi kalau mungkin sudah pernah ada yang belajar atau sudah pernah ada yang tahu, ya kita samakannya, kita mulai semuanya dari nol lagi ya. Kalau ada yang baru pertama kali, tidak apa-apa, kita mulai dengan deret Fourier ini. Yang saya sharing, absennya seperti biasa ya, absennya. Nah, ini ya. Ini adalah deret Fourier-nya seperti ini. Kita lihat dulu sejarah ceritanya. Jadi dimulai dengan cara membuat sinyal. Cosinus itu sering sekali disebut dengan ibu gelombang atau mother wave ya, karena bisa menciptakan beberapa gelombang lain. Pada tahun 18, abad ke-19 itu membuat satu sinus itu termasuk mungkin tugas saya yang cukup berat. Membuat beberapa frekuensi di dalam frekuensi suara cukup berat, apalagi kalau kita bermain di ultrasonik ya. Ultrasonik itu di atas suara manusia, di atas 20 kHz, itu membuat generator sinyalnya mungkin pada waktu tahun 1800-an termasuk yang sukar. Berbeda dengan sekarang. Kita bisa membuat ponsel dengan frekuensi mungkin sampai 1 GHz itu tidak jadi masalah. Tapi pada waktu itu membuatnya ordenya kilohertz saja sudah sangat sukar. Nah, kenapa cosinus atau sinus disebut sebagai ibu gelombang? Karena bisa menciptakan beberapa gelombang lain. Contoh di sini adalah cosinus. Karena cosinus karena kita mulainya dari puncaknya ada di T sama dengan 0 ya, berarti ini cosinus. Kita akan lihat kalau misalkan sinyal cosinus ini dilewatkan kepada sistem yang merupakan arcus cosinus atau cosinus pangkat minus 1. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana kalau dia hasilnya dilewatkan kepada diferensial, dan kedua sinyal awal yang keluar dari cosinus minus 1 ini kita kalikan, ini lambang dari perkalian. Kita akan lihat dengan satu sinyal cosinus yang frekuensinya tunggal, di sini frekuensinya adalah omega 0, itu bisa kita lihat beberapa hasilnya. Sebentar, saya pecahin dulu ke pointernya supaya kelihatan ya.
seperti ini. Jadi idenya waktu itu adalah membuat sinyal dari suatu sumber kosinus. Kita punya generator sinyal, pembangkit sinyal kosinus, kemudian masukkan ke beberapa rangkaian elektronik. Kalau rangkaian elektronik ini merupakan suatu sistem yang linear, itu berupa kosinus minus 1, omega per omega 0, nah hasilnya merupakan sinyal segitiga atau triangular segitiga ya. Jadi kosinus yang seperti ini kalau dilewatkan kepada suatu sinyal arcus kosinus atau kosinus minus 1 atau kosinus inverse, itu hasilnya seperti ini. Kita bisa gunakan osiloskop, hasilnya seperti ini. Tentunya ini adalah berupa teori, jadi sinyal yang sederhana ya. Kalau secara real kan kosinus itu panjang, dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Ini secara teori bentuknya seperti ini. Kemudian kalau sinyal segitiga ini kita lewatkan ke suatu sistem diferensiator atau turunan, hasilnya berupa seperti ini. Ini kita namakan saja sebagai gelombang square, gelombang kotak ya, square wave. Dari segitiga kita lewatkan kepada diferensiator, jadinya seperti ini. Berarti bisa berapa sinyal nih? Hasilnya dari satu sinyal kosinus ya, bisa beberapa sinyal. Nah, kalau misalkan kita kalikan sinyal segitiga, segitiganya hilang. Saya tetap terhapuskan. Segitiga dikalikan dengan sinyal square wave, itu hasilnya sinyal seperti ini. Kita sebut saja sinyal gigi gergaji atau sawtooth ya, gigi gergaji. Jadi banyak sekali. Anggap kita bisa menghasilkan, anggaplah kalau ini semuanya ada di dalam osiloskop atau generator sinyal, kita bisa menghasilkan berbagai sinyal. Bisa menghasilkan sinyal kotak, sinyal segitiga, atau sinyal sawtooth. Hanya jadi satu generator sinyal yang sumbernya adalah kosinus. Ini adalah mother wave, itu kosinus. Dalam sinyal processing, yang namanya ibu gelombang nanti bukan hanya kosinus ya, tapi kalau kita baca nanti di processing sinyal ada namanya wavelet, itu sinyal ibu gelombangnya bukan hanya kosinus, tapi bisa dibuat dari berbagai sinus, dari berbagai sinyal buatannya. Sementara kita gunakan kosinus dulu sebagai mother wave-nya atau induk gelombang atau ibu gelombang. Nah, kemudian pada tahun 1800-an, abad ke-19, ada pertanyaan dibalik. Kalau yang diketahuinya adalah sinyal sembarang tapi periodik, yang diukur ternyata ada sinyalnya periodik, lalu bagaimana membuat persamaannya? Ya, kalau secara teori mudah ya, kita bisa petakan di dalam kertas lalu kita hitung. Tapi bagaimana mencari persamaannya kalau kita punya sinyal yang periodik? Tapi syaratnya harus periodik karena pada waktu itu, pada abad ke-19 baru sinyal periodik yang dibahas. Bagaimana kita merekayasa ulang persamaan dari suatu sinyal yang periodik menggunakan generator sinus atau generator kosinus. Jadi kalau saya punya sinyal yang bentuknya tertentu tapi periodik, lalu ingin saya ciptakan dengan generator kosinus, bagaimana caranya? Nah, waktu itu orang mulai berpikir, bagaimana caranya membuat dari suatu generator kosinus, dulu yang namanya kosinus cukup besar ya. Ukurannya cukup besar, dan zaman itu kan belum diketemukan IC kristal. Kalau sekarang kan IC kristal ukurannya kecil-kecil, untuk ponsel pun IC kristalnya mungkin cuma sebesar perangko ya. Zaman dulu tidak, cukup besar. Untuk membuat sinyal ultrasonik aja besar sekali itu generator sinyalnya. Nah, dari generator kosinus kita ingin membuat suatu persamaan matematik supaya bisa menciptakan sinyal yang diukur. Jadi ada instrumentasi mengukur bentuk sinyal ternyata periodik. Nah, bagaimana menciptakan sinyal ini menggunakan generator kosinus? Untuk apa? Ya untuk simulasi, untuk melakukan analisis, atau untuk menciptakan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk sinyal-sinyal uji, misalkan untuk sinyal kontrol.
Orang pertama yang melakukan hal ini yang terkenal adalah Fourier. Fourier bercerita seperti ini. Dari sisi sinyal satu sisi atau one side spectrum, ini kita dapat nyatakan deret sinyal harmonik. Kita dekati bahwa satu sinyal sembarang. Nah, XT ini kalau dulu kan XT ini merupakan sinyal yang kita hitung dapat dinyatakan dengan deret harmonik. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Somasi dari variasi antara amplitudo cosinus, kelipatan dari frekuensi harmonik dasar atau omega 0, dan variasi dari theta n-nya. Atau dalam bentuk eksponensial, kalau kita pakai hukum Euler, itu ada kalau yang di one side spectrum frekuensinya positif saja, kalau di double side spectrum frekuensi negatif dan positif. Ini kita bisa tulis seperti ini. Xt-nya adalah sinyal yang kita ketahui, dapat kita representasikan dengan bentuk ini adalah magnitudo dalam bentuk frekuensi, xn eksponensial jn omega 0 t. Nah, ini juga kita sudah pelajari dengan frekuensinya negatif sampai dengan positif, atau n-nya minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Dengan Sn-nya kalau pada n sama dengan 0, itu tepat sama dengan komponen amplitudo DC-nya atau amplitudo frekuensi 0-nya. Sedangkan kalau tidak sama dengan 0, itu sama dengan setengah AN eksponensial pangkat K theta ini juga sudah kita pelajari. Nah, dari ide ini kita akan cari bagaimana kalau XT-nya itu bukan sinyal yang kita ketahui, tapi merupakan sinyal yang kita ukur. Jadi diukur, zaman dulu belum ada analog to digital converter ya, masih pakai plotter. Jadi kalau di plot sinyal tersebut, nah, sinyal plot ini bagaimana caranya kita bisa hitung, kemudian kita cari sekarang SN-nya. Jadi kalau kita balik, yang diukur adalah XT-nya, yang dicari adalah SN-nya. Biasanya kalau pakai persamaan seperti ini ya, secara eksplisit, yang persamaan eksplisit itu yang diketahuinya sebelah kanan, yang dihitungnya sebelah kiri. Nah, sekarang kita balik, SN-nya kita pindah nanti ke sebelah kiri, justru yang diketahui adalah XT. SN ini merupakan amplitudo dalam domain frekuensi. Kita sebut dulu ini sebagai amplitudo kompleks atau magnitudo kompleks. Kenapa hurufnya besar? Berarti dia sudah ditransformasikan ke domain yang berbeda, ke domain frekuensi. Persamaan ini disebut dengan persamaan Fourier. Jadi suatu persamaan sembarang dapat dinyatakan dengan suatu deret harmonik, ini adalah persamaan Fourier. Ya, kalau kita baca di pertemuan sebelumnya, tidak semua komponen ada. Kadang-kadang ada komponen tertentu yang nol. Jadi ini secara umum, tidak semua komponen ini ada ya. Bisa saja misalkan komponen yang frekuensinya adalah 2 omega 0, ini tidak ada ya. Tidak semuanya ada. Secara teori pun kita menggunakan 3 komponen, tapi secara praktek bisa banyak itu. Kalau lo kelipatan dari 2 ya, biasa saja ini komponennya ada 256 komponen sesuai dengan kelipatan 2 ya, atau 1024 komponen. Secara teori kita hitung mungkin dari 3 sampai 4 komponen, tapi secara praktek ini bisa banyak sekali. Ini idenya. Wah, gambarnya sedikit kepotong. Sebentar, mungkin saya cari gambar yang lebih bagus ya. Ini gambarnya kepotong. Sebentar. Saya buka file yang lebih bagus. Kita sharing lagi. Ini gambarnya potong. Mungkin saya pakai gambar yang lebih bagus. Jadi idenya kita belajar Fourier dari sejarahnya, dari ceritanya ya. Ya, sampai saya lihat kita sudah ada berapa orang? Sudah ada 19 orang ya. Oke. Kita belum pernah tatap muka ya, saya tidak hafal
wajah-wajahnya. Jadi kalau ketemu di jalan saya tidak apa. Oke, sebentar kita buka dulu. Ini Kevin, fotonya tua sekali. Dari TV, Pak, itu. Gitu. Oke, sampai saya tunggu ya. Sebentar. Kita sharing lagi. Jadi tulisannya kepotong kurang bagus. Sekarang kita sharing lagi gambarnya, ya kelihatan bagus ya. Ini. Nah, jadi selama minggu ke depan kita akan belajar foye ya, dari foye yang paling dasar sampai foye yang berupa deskripsinya. Caranya bagaimana? Saya coba untuk ceritakan dengan cara yang mudah. Nah, foye ini dulu belum sampai sinyal yang terlalu rumit, masih pakai sinyal yang bentuknya periodik. Selama sinyalnya periodik, kita bisa hitung hanya di satu periode. Nah, itu kelebihannya pakai foye. Jadi kalau sinyal sembarang, asal diukurnya hasilnya periodik, berulang. Sinyal jantung itu berulang, ya, EKG ya, tapi sinyal otak itu tidak berulang, ECG. Sinyal otak, sinyal pulsa, sinyal segitiga itu berulang. Jadi kata foye, asal sinyalnya berulang, kita bisa menganalisis hanya di satu periode saja, nggak perlu di waktu yang cukup panjang, cukup di satu periode. Sinyal tersebut dikalikan dengan komponen Euler, yaitu salah satunya dipilih itu eksponensial pangkat minus jk omega 0. Itu kenapa pakai k? Karena n-nya sudah dipakai di Euler, jadi supaya nggak campur. Di sini kita gunakannya k. Jadi di sini ya, di sininya pakai k. Sini pakai K. Nah, untuk sinyal yang periodik kita bisa analisis hanya di satu periode. Berarti dari T sama dengan T0 sampai dengan T sama dengan T0 tambah T. Kemudian sinyal tersebut, sinyal yang kita ukur, ini kita kalikan dengan salah satu komponen dari Euler, dikalikan kemudian diintegralkan selama satu periode, yang sebelah kiri juga sama, sebelah kanan juga sama. Karena SN-nya ini tidak ada pengaruhnya terhadap waktu, bisa kita keluarkan. Nah, dari persamaan ini, Foye mengatakan ada keunikan bahwa integral yang di sebelah kanan ini cuma punya dua nilai, yaitu kalau n yang sama dengan k, atau dia berarti n sama dengan k berarti pangkat 0 ya, 1 ya, nilainya eksponensial pangkat 0 berarti 1, maka integral ini sama dengan t. Tapi kalau n-nya tidak sama dengan k, maka integral ini nilainya adalah 0, jadi ngitungnya gampang. Hingga persamaannya jadi seperti ini. Hasilnya jadi yang sebelah kiri itu sama dengan xn subscribe n t ya di sini. Atau kita bisa sebut bahwa amplitudo kompleks ini kita sebut sekarang namanya menjadi deret Foye atau amplitudo Foye yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikutnya. Jadi yang kita peroleh, kita ukur adalah xt sekarang, dan kita ingin nyatakan dalam persamaan deret cosinus ya, dengan yang ini dulu namanya adalah amplitudo kompleks, sekarang namanya menjadi deret Foye seperti ini. Dengan k-nya dari negatif sampai positif. Jadi kita gunakan k, kenapa pakai k? Ya, karena n-nya kan sudah terpakai, jadi kita gunakan k. Atau boleh saja kita sebut ini jangan SN tapi SK. Boleh saja ya, ini jadi SK, boleh saja. Mungkin nanti kalau di slide mungkin saya ganti saja jadi SK ya, supaya ngitungnya sesuai dengan kelipatan K. Kalau ini kan nggak sesuai. Ini jadi X ke-1, X kedua, X ketiga ya. Kita ganti-ganti ini mungkin dengan SK. Subscribe-nya adalah K. Contohnya seperti ini. Nah, waktu itu Foye mengambil contoh yang paling sederhana adalah suatu deret pulsa kotak dengan amplitudonya sama dengan 1, yang bawahnya adalah 0.
Ini ada kelebihannya kalau pakai 0. Kita akan lihat seperti apa. Nah, tentukan koefisien Fourier. Koefisien Fourier atau disebut dengan, ya ini adalah sebut koefisien karena Sn tadi merupakan nilai di depan sinyal, maka sebutnya koefisiennya. Untuk K-nya positif 0, 1, 2. Cara mengerjakannya kita pilih cukup satu periode. Mungkin pilih yang di sini aja, yang di 0 ini. Satu periode berarti periodenya berapa nih? Dari 0 sampai 1, kita ambil yang bentuknya sama ya. 0 sampai 1 ini berarti periodenya 1 ya. Atau kita ngambil dari, berarti kalau ini 0 sampai 1 periodenya, lebar pulsanya ini berapa nih? Kalau ini titiknya setengah, berarti di antara ke sini seperapat, ke sebelah kiri juga seperapat. Berarti durasinya setengah ya, seperapat tambah seperapat ya, jadi setengah. Jadi durasi dari sinyal setengah, periodenya adalah 1. Dari mana satunya? Dari bentuk yang sama ya. Misalkan dari sini sampai sini ya, bentuk yang sama. Mungkin saya ngambil bentuk samanya dari 0 sampai 1 ya. Ini bentuk-bentuk yang samanya. Jadi periode 1, durasi atau tau adalah setengah. Ada keunikannya di antara, misalkan kalau kita pilih setengah ya, setengah dari mana? Nah, minus setengah sampai dengan minus seperapat, ini nilainya 0. Dari setengah sampai dengan, dari seperapat sampai dengan setengah, nilainya 0. Nanti kalau kita integralkan, kan ini bisa jadi 0, permudah ya. Kan dari kita integralkan dari minus setengah sampai setengah. Satu periodenya adalah minus setengah sampai setengah. Minus setengah sampai minus seperempatnya ini 0. Nah, kita pilih seperti ini persamaannya. Ya, jadi ini minus setengah sampai minus seperempat, ini nilainya 0 ya, seperti tadi. Tapi kalau di antara minus seperempat sampai seperempat, itu adalah 1. Nah, ini ceritanya, kemudian kita hitung persamaannya. Gunakan persamaan yang semula. Untuk K sama dengan 0, ini saya pakainya A0. Mungkin harusnya ini adalah X1 ya, atau X0 ya. Ini saya ambil dari persamaan buku yang lain, dari pemesan sinyal, harusnya ini adalah X0. Itu saya ganti ya. Ini S0, berarti ini menjadi pangkat 0 yang jadi 1. Jadi T-nya, T/2, kita bisa ganti batas atasnya menjadi tau per 2, karena kan nilainya 0. Antara sebelah sini sampai sebelah sini kan nilainya 0, berarti ini kita bisa ganti menjadi tau per 2, batas bawahnya bisa menjadi minus tau per 2. Jadi dapat kita hitung koefisien Fourier untuk K sama dengan 0 sama dengan tau per T. Tau-nya adalah seperapat, T-nya adalah 1 ya. Berarti ini sama dengan seperapat atau 0,25. Ya, sambil dilihatnya. Untuk yang tidak sama dengan 0, kita hitung sama seperti ini. Sama ini kita bisa ganti, kan ini T/2 ya. Dan minus T/2 kita bisa jadi minus tau per 2. Ini bisa kita ganti. Kenapa bisa diganti ya? Karena kan di antara setengah sampai dengan seperempat nilainya 0 ya. Sama ini juga di antara minus setengah sampai dengan minus seperempat nilainya 0. Jadi kita bisa ganti batas bawahnya jadi minus tau per 2 ya. Kalau tidak jelas, lihat gambar di sini ya. Yang bisa kita ganti, karena batas atas dan batas bawahnya kita ganti jadi tau per 2 masing-masing. Oke, kita selesaikan persamaan ini. Ini persamaan kalkulus. Nah, ada keunikannya kalau suatu eksponensial pangkat positif dikurangi eksponensial pangkat negatif dibagi 2J, ini adalah persamaan Euler untuk sinus. Jadi kalau persamaan sinus itu adalah seperti ini. Persamaannya menjadi seperti ini. Nah, omega 0 itu adalah 2 PF atau 2 Pi per T. Kita bisa gunakan untuk menghilangkan T-nya, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan kalau K-nya sama dengan 1, berapa ya. K-nya sama dengan 2, berapa.
Oke, silakan lihat dulu ya. Sementara ya nanti kalau sudah berikutnya kita tinggal lihat tabel, nggak perlu menurunkan lagi seperti ini. Oke. Jadi untuk K sama dengan 0 yang tadi, to per T, sedangkan K untuk yang lainnya yang tidak sama dengan 0, persamaannya adalah sin K omega 0 T per 2 dibagi K pi. Yang ganti di slide saya gantiin tidak A ya, tapi saya jadi X supaya konsisten dengan persamaan sebelumnya. Kadang-kadang koefisien itu pakai A kecil ya, koefisien Fourier. Ini supaya tidak bingung saya gantikan dengan X. Untuk tau sama dengan 0,5, tau itu adalah durasi ya. Durasinya adalah setengah tambah setengah berarti 0,5. Seperempat tambah seperempat ya. 0,5 ya. Coba silakan lihat dulu, mungkin ada yang belum mengerti, silakan ya. Silakan lihat dulu. Faisal sampai tidur ya. Oke, tidak masalah. Oke. Ini matematikanya kalau mengerti polanya jangan kerjakan dengan pemikiran kalkulus ya, tapi kerjakan dengan pemikiran pola. Ini kan pola-pola sebuah pola ya. Jadi pola yang berulang. Ini hasilnya kalau kita selesaikan berarti koefisien untuk K sama dengan 0, ini setengah, kita masukkan ke sini. Kalau K-nya sama dengan 1, masukkan di sini, K-nya sama dengan 1. Omega 0-nya ini kenapa jadi 2pi? Karena kan harusnya kan 2pi per T ya. Tapi karena T-nya sama dengan 1, maka omega 0 sama dengan 2pi. Karena T-nya sama dengan 1 ya. Kalau saya masukkan K-nya sama dengan 1, berarti 2pi per T. T-nya sama dengan 1, 2pi kali T, T-nya adalah setengah, berarti pi saja ya. Pi dibagi 2, itu 90 derajat. Sinus 90 derajat sama dengan 1. 1 dibagi dengan pi ya. Jadi hasilnya seperpi ya. Nah, seperti ini ya. Kalau K-nya sama dengan 2, masukkan ke sini 2 dikalikan 2pi, 4pi. 4pi dikali setengah, 2pi dibagi 2 lagi, pi. Sinus pi atau sinus 180 derajat adalah 0. Jadi kalau K-nya sama dengan 2, berarti 0 ya. Nah, seperti itu. Tinggal masukkan saja di sini. Ya, secara teori kita mungkin K-nya cuma 2, 3, 4 gitu ya. Tapi secara real mungkin K ini bisa bentuknya kelipatan 2 ya. Atau namanya diadik. Diadik itu adalah kelipatan 2. Bisa 256 K-nya. Jadi dari 0 sampai 256. Tapi kita harus pakai program, pakai MATLAB, pakai MATCAD. Di sini saya tidak jelaskan dalam bentuk skill, tidak saya jelaskan dalam bentuk pelatihan MATLAB. Jadi harus belajar sendiri ya. Tidak jelaskan. Jadi kalau dalam real mungkin ini K-nya bisa 256, 1024. 1024 ya kelipatan 2 ya. Nah, kalau teori ya kita kerjakan tanpa aplikasi yang cuma 3 atau 4 koefisien. Nah, jadi jangan lupa ya kenapa jadi dari T per 2 menjadi min tau per 2 ya karena bentuknya 0 ini, basisnya 0 ya. Kecuali kalau sinyalnya itu pusat kotaknya ada negatifnya. Jadi ada nilai amplitudo positifnya dan amplitudo negatifnya atau sebutnya sinyal kotak deret sinyal pusat kotak polaritas punya positif punya negatif. Kebetulan di sini cuma 0 sampai dengan 1 ya. Kemudian setelah Fourier menceritakan mengenai tadi tentang deret pusat kotak, nah ini ada orang lain yang menurunkan, teman-temannya Fourier menurunkan. Ada satu keunikan ya, ada namanya fungsi SA. Fungsi SA itu nilainya adalah sama dengan 1 kalau alfanya sama dengan 0 atau sama dengan sin alfa per alfa kalau A-nya tidak sama dengan 0. Ini fungsi SA.
Ada yang menyebutnya sebagai fungsi sampling. Meskipun arti samplingnya tidak sama dengan sampling yang ada di analog to digital converter. Tidak sama, tapi disebutnya fungsi atau sampling. Nah, ini sering dipakai dalam Fourier karena nilainya bagus ya. Ini sin alpha per alpha kalau A tidak sama dengan 0, yang sama dengan 1 kalau awal sama dengan 0. Jadi kalau ada bentuk rectangular post trend, maka koefisien Fourier-nya itu persamaan seperti ini. Sekali lagi, koefisien Fourier itu adalah sudah dalam bentuk domain frekuensi. Jadi kita bisa lihat ini deret dalam bentuk frekuensi. Sinyal yang begitu panjang seperti ini, deret ini sekarang sampai tak hingga ya. Bisa kita hitung dengan beberapa nilai koefisien. Maka pernah ada ide itu membuat yang namanya koefisien Fourier ini jadi bagian kompresi. Jadi sinyalnya sangat panjang dengan mengetahui hanya 3 atau 4 koefisiennya, bisa kita membuat sinyal yang panjang tersebut. Tetapi ada kelemahan karena dalam deret Fourier, kalau satu koefisien saja berubah, maka efeknya adalah global. Semua sinyal bentuknya berubah. Jadi akhirnya ide untuk menjadikan sebagai kompresi tidak berhasil. Karena efeknya global. Sekali lagi, ini sinyal yang begitu panjang, kita bisa selesaikan dengan hanya 4 koefisien, ya, tapi karena sifatnya global, tidak terpakai jadi kompresi. Maka tidak muncul nama sinyal wavelet yang sifatnya lokal. Jadi kalau koefisiennya berubah, kalau di wavelet itu tidak mengubah seluruh bentuk sinyal. Tapi kita pakai dulu karena pada tahun itu, tahun abad ke-19 ya, termasuk penemuan yang hebat ya, bisa membuat suatu sinyal yang sangat panjang dalam domain waktu hanya dengan merepresentasikan dalam beberapa deret dengan koefisiennya mungkin 3 atau 4 saja. Nah, teman-teman yang menurunkan kalau sinyalnya tadi adalah namanya rectangular pulse trend. Trend itu artinya deret ya. Trend itu bisa disebut dengan deret. Ada juga yang buatnya series, boleh saja. Trend ini deret pusat kotak, ada juga disebutnya deret gelombang square, gelombang kotak ya. Ini kalau nilainya ada positif, ada negatifnya. Jadi ada A, ada minus A. Kalau ini kan cuma 0 dan A. Nah, ini ada, nanti kita kalau mengerjakan tidak tinggal kita ambil saja, nggak perlu kita turunkan. Bersama seperti ini. Kalau bentuknya direct impulse, tentunya kalau dari impulse ini amplitude harus sama ya. Kalau amplitude tidak sama, namanya bukan direct ya. Jadi kalau kita dapat nilai dari sampling misalkan tidak sama, ya kita tidak bisa jadikan bersamaan. Ini amplitude-nya harus sama. Kenapa sama ya? Namanya juga periodik. Kalau periodik itu kan bentuknya harus berulang sama. Tapi kalau nilai amplitude dari impulsnya beda-beda, namanya bukan lagi periodik. Ya tinggal banyak semuanya periodik. Nanti kita bisa hitung di satu periode. Misalkan ini begitu panjang sampai tak hingga, ya cukup kita hitung satu periode, itu sudah bisa melakukan penghitungan secara total. Nah, itu kelebihan dari sistem linear. Sistem linear itu sinyal yang sangat panjang, kita bisa hanya menganalisis di satu periode saja. Tapi syaratnya harus periodik. Bagaimana kalau tidak periodik? Nanti minggu depan kita bahas kalau sinyalnya tidak periodik. Ya. Itu ada caranya lain kalau tidak periodik. Fourier pada waktu itu hanya menemukan sinyal yang periodik. Sama ini juga persamaan sudah diberikan, sudah diturunkan. Nah, kemudian ini ada sinyal full wave rectifier, keluaran dari jembatan dioda Wheatstone, bentuknya seperti ini. Persamaan dari koefisien Fourier-nya, atau deret Fourier-nya seperti ini. Ya, nanti kita tinggal pakai saja ya. Untuk satu dioda, alat rectifier seperti ini, untuk triangular wave seperti ini. Syaratnya sekali lagi harus periodik. Tahu dari mana periodiknya? Ya, bentuknya berulang. Jadi kalau bentuknya tidak sama, lebarnya tidak sama, amplitudonya tidak sama, namanya bukan periodik. Nah, periodik ini bisa panjang nih, ini kan jarak antara ini bisa panjang, tapi bentuknya sama. Misalkan dari sini ke sini, yang nilainya 0 itu panjang sekali, bisa saja. Asal bentuknya sama. Misalkan kalau sinyal jantung itu
sinyal EKG itu bentuknya sama, walaupun waktunya cukup panjang, dalam sekitar 30 sampai 60 milisekund. Ya, bagi jantung, 1 milisekund 30 sampai 60 itu termasuk yang panjang. Ya. Kalau bagi kita yang namanya mili kan kecil, tapi bagi jantung itu besar. Seperti itu. Oke, ini deret Fourier. Saya berikan contoh yang sudah dikerjakan orang ya. Jadi kita nanti tinggal lihat saja look up table berapa sih nilai dari deret Fourier-nya. Nggak perlu kita hitung secara manual. Contoh kita gunakan di dalam soal ya. Kita akan hitung bagaimana koefisien Fourier-nya kita pilih, jangan banyak-banyak ya. Koefisien Fourier-nya 5 lah. 0, positif minus 1, dan positif minus 2 lah, 5 lah kita pilih. Nah ini berapa periodenya nih? Nah cari bentuk yang sama ya. Mungkin dari 2 sampai ke 10, berarti periodenya 8 ya. Ini kan satu kotak, nah bentuknya kan sama ya, 2 sampai 10. Berarti periodenya ada 10 kurang 2, 8 ya. Kemudian lebar dari pusat kotaknya 10 kurang 6. Ini adalah 4. Kalau yang di bawah, ini yang di atas itu ada amplitudenya polaritas 4 dan minus 4. Yang di bawah itu 0 sampai 8. Ini lebih gampang. Ini cari bentuk yang sama berulang dari sini, dari 0 sampai 8. Berarti periodenya juga sama 8, lebarnya juga 8 kurang 4, 4. Oke. Jadi kalau mencari periode itu cari bentuk yang berulang. Nah, ini berulang. Bisa saja kita ambil dari yang 4 sampai dengan 12, ya bentuknya kan berulang. 4 sampai 12 yang berulang. Berarti periodenya 8. Lebar atau to itu 8 kurang 4. Tidak susah. Nah, caranya kita tinggal pakai rumus-rumus yang sudah ada tadi ya. Rumus sudah ada, tinggal kita masukkan. A-nya adalah 4, periodenya adalah 8, to-nya adalah 4. Masukkan ke sini persamaannya. Ini persamaan dari yang bagian depan. Kita selesaikan, nah, hasilnya jadi seperti ini. Jadi koefisien Fourier-nya adalah sama dengan 1, untuk A sama dengan 0. Kemudian sama dengan 4, sa, sekali lagi sa itu adalah persamaan yang tadi. Kalau sama dengan 0 dia sama dengan 1, kalau tidak sama dengan 0 dia adalah sinus per alfa. Sinus alfa per alfa. Jadi di sini kita buat tabel, masukkan kalau K sama dengan berapa nih? Mungkin minus 2 dulu ya. Masukkan ke sini K-nya minus 2. Minus 2 dikali sinus minus 2 dikali pi per 2 itu sama dengan sinus pi ya. Sinus pi itu kan pi-nya 180 derajat berarti 0 ya. Nah ini minus 2 itu 0. Masukkan lagi ke sini. Nanti di rumah coba sendiri, jangan lihat jawabannya dulu ya. Di rumah coba sendiri, hitung sendiri secara manual, samakan dengan jawaban di sini. Jangan dilihat jawabannya dulu. Jadi kita punya deret koefisien Fourier seperti ini, yaitu 0. Nah, K ini merupakan kelipatan terhadap frekuensi dasar. Jadi kalau di sini lambangnya omega, berarti di sini adalah K kali omega 0 ya, kali omega 0. Ini merupakan kelipatan terhadap frekuensi dasar. Yang ini adalah dulunya namanya amplitudo kompleks. Sekarang setelah Fourier menemukan, ini diklaim namanya menjadi koefisien Fourier. Ganti nama. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan seperti ini? Silahkan lihat dulu sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Jadi yang namanya kita belajar, makin lama semakin sukar, berarti ilmu ini knowledge ya, pengetahuan. Tapi kalau skill, semakin lama semakin dilatih, semakin kita mahir dan semakin mudah. Itu namanya skill. Jadi kalau di ilmu teknik elektro itu harus menguasai knowledge, mempelajari, yang makin lama semakin sukar, tetapi kita semakin mengerti. Dan juga mempelajari skill yang semakin lama semakin mudah. Jadi kalau kita skill-nya bertambah, misalkan kemampuan untuk menghitung, kemampuan buat skill untuk melakukan perhitungan matematik, semakin lama semakin mudah karena sering latihan.
Kalau knowledge ya semakin sukar. Tapi kita mengertinya semakin mudah. Ada katanya harus diceritakan. Jadi kalau belajar sendiri ini mengertinya lama. Tapi kalau diajarkan ini mengerti prinsipnya akan jadi mudah. Jadi sinyal yang begitu panjang bisa kita representasikan hanya dengan 5 koefisien. Bagaimana representasikan? Ya sama seperti yang tadi ya. Nanti yang frekuensi 0 dikalikan kosinus frekuensi 0 ya. Yang minus 1 nanti dikalikan eksponensial pangkat minus 1 sekian-sekian lah, omega 0t. Yang minus 2 berarti ini 0. Nanti kalau dikembalikan dalam bentuk persamaan poinnya kembali menjadi xt lagi ya. Ini. Masih belum ada pertanyaannya. Oke, kalian yang kedua kalau gitu. Ini sama, ambil lagi persamaan yang di depan yang sudah diselesaikan. Kebetulan persamaannya bagus ya, cuma seperti ini. Kita masukkan di sini A-nya. A-nya ada 8, amplitudo, jangan sampai salah, tau-nya ada durasi 4, perlunya 8. Sa, K, Pi, 4/8, berarti ini 4/8 setengah ya. Jadinya seperti ini. Sudah seperti ini, kita buat lagi tabel seperti ini. Ini saya beri tanda tadi karena kalau yang punya polaritas, dari pulsa yang punya polaritas, di sininya minus. Untuk kita kembali ke tadi ya. Nah, di sininya minus. Deretnya minus untuk frekuensi negatif dan koefisiennya positif untuk frekuensi positif. Ini kalau yang deret pulsanya punya polaritas 4 dan minus 4. Tapi kalau bentuk deret pulsanya seperti ini cuma 8 dan 0, itu hasilnya tidak ada minusnya. Itu berarti memang berbeda. Sinyal yang berbeda akan memiliki koefisien Fourier yang berbeda juga ya. Tidak sama ini. Inilah yang disebut dengan koefisien Fourier. Jadi kita bisa merepresentasikan, menciptakan satu sinyal yang terukur persamaannya menggunakan ini. Syaratnya sekali lagi harus periodik. Kalau tidak periodik, nanti minggu depan kita bahas. Karena kalau sinyalnya tidak periodik. Ini tinggal kita hitung, misalkan K-nya kita masukkan 1 ke sini. 4 sin saya itu adalah sin per alfa ya. Jadi kalau misalkan ini kita masukkan 1 pi per 2 dibagi 1 pi per 2. Sin dari pi per 2 itu adalah sin 90 derajat, karena pi itu 180 derajat. 98 itu berarti 1 ya. Sin pi per 2 berarti 1 dibagi pi per 2. Seperti ini. Berarti hasilnya 8 per pi. Itu kalau kalian sama dengan 1. Kalau kalian sama dengan 2, ya sin, masukkan kalian sama dengan 2 ya. 2 pi per 2. 2 pi per 2 itu adalah pi. Sinus 180 derajat itu 0. Hasilnya 0. Ya kira-kira seperti itulah cara menyelesaikannya ya. Nilainya paling seputar pi, setengah pi, 3, kemudian 1/4 pi, 1/6 pi ya. Ya sepersekian dari pi lah kalau kita menghitung. Oke, ini hasilnya adalah yang disebut dengan deret. Sekali lagi, ini dulu pernah dicoba untuk menjadi suatu ide kompresi. Jadi sinyal yang begitu panjang, kita kompresikan, tapi syaratnya kan periodik. Sedangkan di kondisi real, jarang kita menemukan sinyal yang periodik. Jadi akhirnya kompresi juga nggak kepakai. Pertama, ini sifatnya adalah global, jadi kalau satu saja kita ubah, maka total juga berubah semuanya. Yang kedua, ya sinyal periodik itu kan tidak ada di real, cuma ada di teori atau di sinyal-sinyal untuk pengujiannya. Contoh ini yang terakhir mungkin contohnya. Wah, ini makin sukar. Berarti kita sudah belajar tambahannya. Jadi kita belajar pengetahuan itu makin sukar. Jangan semakin mudah, harus semakin sukar, tapi kita bisa tetap mengerti. Ini ada satu sistem inputnya adalah kosinus dengan frekuensi tunggal. Ini adalah satu generator sinyal.
masuk ke jembatan dioda dengan nilai ampul penguatnya 2. Nah, setelah masuk ke jembatan dioda atau jembatan Wheatstone, full wave rectifier, ini masuk ke dalam suatu sistem. Sistemnya adalah sistem order 1. Ya. Jadi pangkatnya adalah 1, pangkat dari J-nya itu 1. Ya. Ini sistem order 1, sistem linear. Nanti kita akan belajar khusus sebelum di Laplace ya, ada order 1, ada order 0, ada order 2. Bagaimana cara menghitung Y-nya? Kita gunakan persamaan dari Fourier. Kemudian kita akan menghitung hasil setnya berapa. Yang ini domain waktu, yaitu xt, yt, ct domain waktu. Keluaran dari sini kalau pakai persamaan Fourier ini langsung jadi domain frekuensi, sehingga nanti bisa langsung dikalikan dengan H. Jadi Y besar K itu adalah domain frekuensi, bisa langsung dikalikan dengan H, hasilnya adalah ZK besar. Nanti kita transformasi balik menjadi ZT. Itu kan idenya seperti itu ya, idenya. Sama seperti pertemuan sebelumnya kita gunakan transformasi itu dibalikan. Oke. Keluar dari full wave rectifier, kita ambil persamaannya yang tadi, ini panjang ya, persamaan dari full wave rectifier. Kemudian kita pilih hanya 0 sampai 2, berarti 0, 1, dan 2 ya. Kan ini merupakan nilainya adalah bilangan real 0, 1, 2 ya. Ya, setelah bilangan integer 0, 1, 2. Masukkan di sini persamaannya untuk nilai A-nya sama dengan 2. Dari mana 2-nya? Ya ini. Kan amplitude ini 2 dikalikan dengan 1 ya. Cos-nya kan amplitudenya 1 dikalikan 2 jadi 2 ya. Kalau cos di sini 2 berarti 2 kali 2 4. Penguatnya 2, ini amplitude awalnya 1 berarti 2. Masukkan ke sini. Ini sama saja samaannya. Nah, kita selesaikan. Di sini omeganya kita jadikan kelipatan terhadap omega 0, jadi seperti ini. Nah, kita buat tabel. Ini kelipatan terhadap omega 0, 0, 1, dan 2. Ini YK, kita bisa pilih 0 sampai 1, 2 ya. Masukkan di sini 0K, hasilnya adalah 0. Masukkan K-nya sama dengan 1. Minus 1 pangkat 0, 1 ya. Jangan lupa semua yang dipangkatkan 0 adalah 1. Minus 1 pangkat 0, 1. Minus 1 pangkat 1, minus 1. 1 dikurangi minus 1, ini 0. Ya sudah, ini nggak perlu dihitung sisanya. Ini nggak perlu repot-repot. Kalau misalkan K-nya sama dengan 0, berarti ini 1 ya. 1 tambah 1, 2/4. Tapi di sini ada komponen 0-nya. Nanti kalau dia komponen 0, berarti sin-nya menjadi sin 180 derajat 0 juga. Hampir semuanya jadi 0. Kalau K-nya sama dengan 2, minus 1 dipangkatkan 2. Ini berarti minus 1 kali minus 1, 1. Nah, kita masukkan semuanya hasilnya. Nah, di sini Hj omeganya kita jadikan 1 antara magnituda dan fasa. Jadi ini contohnya, ini komponen magnituda, ini komponen fasa. Jadi kalau dalam bentuk double side spectrum, ini biasanya dijadikan 1. Ini magnituda H, ini fasanya. Dalam bentuk radian, tinggal kita kalikan ini sama ini. ZK-nya kita kalikan, 0 sampai 1, 0, nah tinggal kalikan. Ini kita kalikan jadi 0,067 eksponensial J 1,1. Eksponensial min J 1,1. Seperti ini. Nanti kita transformasikan balik. Selama transformasikan baliknya, ingat kalau di K tidak sama dengan 0, itu menjadi 2 kali lipatnya. Jadi ini kan 0, 0 nggak usah dihitung ya. Nah, berarti kalau ditransformasikan balik, ini dikalikan 2, karena dia K-nya tidak sama dengan 0, menjadi 0,134, kosinus 2, karena dia kelipatannya 2 omega 0 T dikurangi 1,1. Inilah hasil dari outputnya. Jadi lebih mudah ya, daripada kalau waktu UTS kan mengerjakan cari magnituda, dikalikan lagi dalam bentuk frekuensi ya, kan lebih mudah. Jadi YK ini sekali lagi dulunya namanya kompleks.
kompleks ya, itu udah kompleks atau kompleks conjugate. Sekarang setelah ditemukan Poier, ini namanya berubah menjadi koefisien Poier. Gunanya sama dalam domain frekuensi. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ya, mungkin setelah tahun baru kita nggak panjang-panjang, mungkin kita contohnya sampai sini dulu ya. Di minggu depan kita coba latihan. Nah, untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini, jangan banyak-banyak dulu ya. Jadi kalau sudah selesai, minggu depan kita latihan cukup banyak. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, kita mau screen. Mau tolong dipasang kameranya. Saya stop dulu. Oke, kita akan pasang, tolong dipasang kameranya. Oke. Nanti akan saya bagikan, saya perbaiki dulu ya. Saya perbaiki dulu, ada beberapa kesalahan yang membuat kita mengertinya agak susah. Saya permudah supaya mengerti. Kalau perlu kita bisa lihat lagi, kita ulang lagi videonya ya. Ini semua saya rekam. Ya, ini caranya kalau menggunakan Zoom, kita bisa foto sekaligus ya. Kalau pakai Google Meet, harus diperkecil dulu gambarnya ya. Sekarang lihat, saya pakai Zoom jadi gampang. Oke, saya hitung semua sudah tampil. Kita tunggu sebentar sampai semua sudah tampil. Ya, saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sudah hasil. Ya. Terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu lagi mungkin minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.